Bab 371, Rencana Jiang Chen untuk menghabiskan poin. Jiang Chen sebelumnya menebak bahwa poin mereka pasti lebih dari 1000. Tapi sepertinya dia masih meremehkan kecepatan mereka dalam mengumpulkan poin. Ketika dia melihat Jiang Chen tetap diam setelah mendengar kata-kata itu, Tang Hong, seseorang yang tidak pernah tahu bagaimana menghibur seseorang, sebenarnya berkata, "Jangan khawatir bos. Dengan potensi Anda dalam kekuatan hati dan pil, Anda akan mendapatkan banyak poin dengan cepat." Jiang Chen, bagaimanapun, tidak khawatir tentang ini. Dia merencanakan cara terbaik untuk mendapatkan poin ini. Tang Hong, biasanya berbicara, apa cara tercepat untuk mendapatkan poin di tahap lanjutan? Jika kekuatanmu kuat dan kemampuan bertarungnya luar biasa, maka tantang yang lain. Anda mendapatkan 20 poin untuk setiap kemenangan dan kehilangan 20 untuk setiap kekalahan. Mereka yang berada di peringkat teratas untuk kekuatan pertempuran menantang orang lain setiap hari, jadi mereka mendapatkan poin dengan sangat cepat. Tang Hong jelas telah gagal di area ini sebelumnya dan bergumam dengan marah. Persetan dengan mereka, orang-orang biadab itu hanya memiliki lebih banyak sumber daya, harta, dan sedikit kultivasi yang unggul. Mereka memanfaatkan ini untuk menginjak-injak orang lain dan dengan gila-gilaan menggiling poin. Betapa tidak tahu malu. Mereka secara alami akan menggunakan keuntungan ini karena mereka memegangnya. Jiang Chen tidak begitu terkejut. Dia bertanya, seberapa sulit misi reguler? Tang Hong berpikir sejenak dan menjawab, misi tingkat pertama sama sulitnya dengan ujian dasar terberat kami. Tapi itu tidak selalu terjadi, itu tergantung pada keberuntungan. Misi tingkat kedua berlipat ganda dalam kesulitan dan seterusnya saat tingkat misi meningkat. Sesulit itu, Jiang Chen terkejut. Tingkat kesulitan yang terus meningkat 2 kali lipat, ini tidak normal. Tang Hong mengangguk. Memang sangat sulit. Jika tidak, lot sesat itu mungkin sudah mencapai 3.000–4.000 poin sejak lama, bahkan mungkin lebih. Apakah misi reguler dibagi menjadi berbagai mata pelajaran seperti ujian dasar? Jiang Chen bertanya. Tentu saja, ujian dimaksudkan untuk mengungkap para jenius. Selama kamu sangat kuat di area tertentu, kamu dapat terus mengambil misi di area ini. Tentu saja, masih ada beberapa batasan untuk mencegah kecurangan saat mengumpulkan poin. Tang Hong telah berada di sini selama 2 siklus dan karenanya sangat akrab dengan semua detail aturan. Pembatasan apa? Jiang Chen sudah menarik perhatian dalam hati ketika dia mendengar bahwa misi dibagi menjadi beberapa mata pelajaran. Misalnya, katakanlah Anda berbakat di bidang pil. Anda dapat mengajukan permohonan untuk misi terkait pil. Tetapi Anda dapat meningkatkan kesulitan misi dengan 1 level setiap hari. Misalnya, Anda melamar misi level 1 hari ini, maka Anda hanya dapat mengajukan misi level 2 besok, dan level 3 lusa. Ketika Anda mencapai puncak level 5, Anda harus kembali ke level 1 dan tidak dapat melanjutkan menangani misi level 5. Selain itu, jika kamu terus melamar misi di area ini, kamu akan dilarang melamar di area ini lagi selama 10 hari jika kamu gagal. 10 hari, bukankah itu larangan 5 hari jika kamu tidak menyelesaikan misi? Itu dalam keadaan normal. Jika Anda terus mengajukan misi di area yang sama, maka Anda akan dilarang selama 10 hari. Dan itu larangan untuk semua misi. Jika Anda ingin mendapatkan poin selama waktu itu, Anda hanya dapat menantang kandidat lain. Saya melihat, Jiang Chen tersenyum kecut, setelah akhirnya mengerti aturan itu. Tang Hong terkekeh, namun, jika Anda gagal saat menantang kandidat lain, Anda juga dilarang mengeluarkan tantangan selama 5 hari ke depan. Jiang Chen menyadari aturan ini. Mereka juga masuk akal, mencegah kecurangan saat mengumpulkan poin. Jika bukan karena aturan ini, para iblis titik itu kemungkinan besar akan meninggalkan orang lain dalam debu. Jiang Chen membuat perkiraan yang cermat. Jika orang-orang ini menyelesaikan misi level 2 setiap hari dan memperoleh semua poin dasar, mereka akan memiliki setidaknya 4.000 poin. Pembatasan 5–10 hari meratakan lapangan bermain ke tingkat tertentu. Bos, apakah Anda berpikir untuk menggiling poin di area pil? Tang Hong tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bagaimana menurutmu? Jiang Chen tersenyum santai. Tang Hong menyeringai lebar. Baiklah, aku sepenuhnya setuju. Jiang Chen memang memiliki pemikiran ini. Dia baru saja tiba dan tertinggal jauh di belakang yang lain. Jika dia melakukan sesuatu dengan perlahan dan mantap, siapa yang tahu kapan dia akan menyusul. Karena itu, dia harus menggunakan kecepatan paling gila untuk mendapatkan poin.
Bahkan jika dia tidak mencapai mereka yang berada di atas, alangkah baiknya jika dia perlahan bisa mengejar. Dia harus setidaknya memastikan bahwa dia tidak akan tersingkir dalam 3 bulan pertama. Jika skornya berada di 10 terbawah pada akhirnya, dia harus kembali ke kuadran bumi. Ini adalah hal terakhir yang dia inginkan terjadi. Tapi bos, kamu harus hati-hati. Saya pernah memiliki ambisi yang sama di bidang pil dan mencobanya sebelumnya juga. Saya menantang level 2 setelah menyelesaikan level 1 dan level 3 setelah level 2, tetapi akhirnya gagal di level ketiga. Sangat menyedihkan. Untung saya dilarang hanya 5 hari. Tang Hong tidak bisa membantu tetapi menyuarakan peringatan ketika dia mengingat keadaan tragisnya sendiri. Bukankah seharusnya 10 hari? Tang Hong terkekeh. Itu hanya jika kamu menangani 5 misi berturut-turut di area yang sama. Saya hanya melakukan itu 3 kali dan belum mencapai titik dilarang selama 10 hari penuh, atau saya benar-benar akan melakukannya. Mereka berdua mengobrol lebih lama. Harus dikatakan, Tang Hong dan Jiang Chen rukun, mereka benar-benar merasa seperti sudah lama saling kenal setelah mengobrol sebentar. Kepribadian Tang Hong tanpa pamrih, dan dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada orang lain. Dia juga seorang penyendiri di dalam sektenya. Bukannya dia tidak tahu bagaimana bersosialisasi, tetapi dia tidak bisa mematuhi gaya hidup di dalam sekte. 2 keluarga besar yang memegang sekte hanya tahu cara bermain politik setiap hari. Ini bukan kehidupan sekte yang diinginkan Tang Hong. Bos, ayo pergi ke area komprehensif besok. Ketika mereka pergi, Tang Hong melambaikan tangannya yang seperti kipas sebagai perpisahan saat dia pergi ke kediamannya sendiri. Ketika Jiang Chen memandang pria bertubuh kekar ini, jejak senyum muncul di wajahnya. Orang ini besar, tapi pikirannya polos seperti anak kecil. Sangat menyegarkan dan langsung. Bahwa orang seperti itu dapat mencapai tingkat ini dalam sebuah sekte menunjukkan potensi dan kepribadiannya yang besar. Di dunia bela diri Dao, menjadi polos dan langsung tidak selalu berarti buruk. Tidak terlibat dalam politik berarti seseorang dapat lebih fokus pada kultivasi. Itu karena orang-orang seperti ini memiliki pola pikir yang sederhana, berpegang teguh pada alasan dan gigih serta teguh. Tipe orang seperti ini seringkali menunjukkan potensi yang sangat besar. Tentu saja, kerugian karena tidak bisa memainkan game juga terlihat jelas. Kecuali potensinya cukup kuat untuk menghancurkan semua jenius lainnya, dia akan dikucilkan dan dipinggirkan di antara rekan-rekan, tidak dapat menerima fokus perhatian dan sumber daya. Sekte juga memiliki pertimbangan mereka. Dibandingkan dengan membesarkan seorang jenius yang tidak terkendali dan tidak terkendali, akan lebih baik untuk membesarkan seseorang pada level yang sama yang dapat ditempa dan memiliki mulut yang manis. Ketika dia kembali ke kediamannya, Jiang Chen memikirkan isi ujian lagi di benaknya. Sepertinya aku tidak bisa gagal dalam ujian dasar sama sekali. Tang Hong benar. Bagi para jenius dengan potensi luar biasa, 100 poin dari ujian dasar hampir merupakan hadiah. Tidak heran mereka mengatakan mereka menjarah poin. Mereka tidak menjarah poin, melainkan waktu. Petik 2. Bahkan jika ujian dasar memiliki kesulitan biasa, dia harus menyelesaikannya secepat mungkin untuk menghindari memengaruhi waktunya untuk mendapatkan lebih banyak poin. Menurut apa yang dikatakan Tang Hong, misi di tahap lanjut cukup sulit. Kesulitan misi tingkat 1 sama dengan ujian dasar yang paling sulit. Ketika dia memikirkan kembali hal-hal, Jiang Chen ingat bahwa ujian terakhirnya di daerah Dao bela diri telah berhadapan dengan seorang penguji. Dan satu di alam roh tingkat ke-6 pada saat itu. Jika misi tahap lanjutan sesulit itu, maka area subjek bela diri Dao bukanlah cara untuk melanjutkan untuk mendapatkan poin. Bukannya dia takut akan tantangan, tetapi dia harus cerdas dalam tahapnya saat ini dan mendapatkan poin secepat mungkin, membuat skornya naik dengan cepat. Jika dia pergi untuk mencoba beberapa misi bela diri Dao, misi tingkat 1 akan berada di alam roh tingkat 6, apalagi tingkat 2 dan 3. Meskipun Jiang Chen tidak takut, itu jelas tidak sepadan dengan waktu. Untuk menghabiskan begitu banyak usaha dan mengambil risiko, dia mungkin juga pergi ke area pil untuk dengan mudah menggiling poin. Dia hanya punya satu kesempatan sehari untuk mencoba misi tahap lanjut. Secara alami, dia harus menghabiskannya di area yang paling dia yakini, dan area yang membutuhkan sedikit usaha. Saat ini, dia paling percaya diri di bidang pil. Jangan terlalu memikirkannya. Mari kita selesaikan 5 ujian di area komprehensif besok dan dapatkan semua 100 poin dasar. Petik 2. Mengingat sulitnya ujian sebelumnya,
dia seharusnya bisa mendapatkan 25 poin terakhir tanpa masalah sama sekali. Setelah menyusun rencana, Jiang Chen tidak berpikir lebih jauh dan duduk bersila, terus berkultivasi. Setelah berkultivasi di Gunung Roh Abadi selama setengah tahun, ada tanda-tanda lautan roh Jiang Chen akhirnya menerobos di kuadran langit. Dia bisa merasakan bahwa dia telah mencapai titik kritis di alam roh tingkat keempat. Dia hanya membutuhkan katalis untuk menerobos. Oleh karena itu, Jiang Chen berusaha cukup keras sekarang untuk berhasil memasuki alam roh tingkat kelima sekaligus. Aku mungkin satu-satunya alam roh tingkat keempat di seluruh kuadran langit saat ini. Yang lain sebagian besar tingkat kelima, dengan beberapa kecil di tingkat keenam. Kemungkinan ada beberapa di alam roh langit, tapi aku belum melihatnya. Kandidat kuadran langit berbeda dari yang lain. Mereka tidak berkumpul di dekat arena setiap hari, dan muncul di area yang berbeda juga, jadi itu normal untuk tidak bertemu satu sama lain. Yang paling penting, para jenius teratas dari kuadran langit semuanya sangat menghargai diri mereka sendiri dan merasa bahwa identitas mereka terlalu besar untuk sering ditunjukkan. Mereka tampaknya menikmati bermain misterius, atau khawatir bahwa mengungkapkan diri mereka di depan umum terlalu sering akan membuat orang lain mengetahui kartu as mereka. Kesimpulannya, yang berada di puncak di kuadran langit semuanya sama sulitnya dengan hantu. Jiang Chen berlatih dengan gila-gilaan, menghabiskan sepanjang malam menempa lautan rohnya, merasakan momen terobosan semakin dekat dan dekat. Dia hanya membutuhkan satu dorongan terakhir. Sepertinya diperlukan pengembangan khusus untuk mewujudkan ini. Saya tidak perlu terburu-buru, itu akan datang bersama ketika waktunya tepat. Petik 2. Ketika hari berikutnya tiba, Jiang Chen tidak depresi. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan semangat juang. Tang Hong datang untuk menemukannya tidak lama setelah dia membuka matanya, mengundangnya untuk pergi ke area komprehensif bersama. Pria besar dengan penampilan liar dan kasar ini tampaknya benar-benar menganggap Jiang Chen sebagai bosnya. Jadi, keduanya melakukan perjalanan bersama ke lokasi pengujian pondasi. Bab 372, dengan mudah menyelesaikan misi level 2. Ujian area komprehensif adalah kumpulan berbagai macam, tetapi semuanya ada hubungannya dengan Dao bela diri. Seperti yang dikatakan Tang Hong, ujian ini pada dasarnya adalah perjalanan gratis, juga tidak terlalu sulit. Ujian yang dipilih Jiang Chen tidak terlalu menantang, berkaitan dengan formasi dan pemurnian senjata. Dia berpengalaman dalam ujian area ini dan memperoleh 25 poin. Tang Hong juga tidak menemui masalah. Keduanya bertemu di lobi, dan Tang Hong menyeringai. Ayo pergi ke area pil. Tentu saja mengapa tidak, Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Tang Hong lebih percaya diri di bidang kekuatan jantung dan pil. Tapi secara komparatif, dia paling percaya diri di bidang pil. Mereka yang datang ke area pil kebanyakan adalah murid sekte pohon berharga. Namun, mereka tidak bertemu dengan rekan Iron Dazi yang mengecewakan kali ini. Aku meminta misi level 1, kata Tang Hong. Aku meminta misi level 2. Jiang Chen merasa bahwa misi tingkat 1 tidak akan mengalami kesulitan untuk itu dan memutuskan untuk langsung ke tingkat 2. Pengujinya bukan yang kemarin, jadi dia agak terkejut melihat seseorang langsung mengarahkan pandangan mereka ke lantai 2. Biasanya, sebagian besar kandidat cukup berhati-hati saat melamar misi tahap lanjut. Mereka biasanya mulai dari level 1 dan perlahan-lahan ditambahkan. Ada orang-orang yang langsung menantang level 2, tetapi hanya mereka yang berada di level puncak eksistensi di sekte mereka yang memiliki cukup keberanian untuk melakukan itu. Orang-orang itu juga akan memiliki kepercayaan diri yang besar dalam misi level 2. Namun, aturan tidak menentukan batasan kandidat dalam memilih kesulitan misi pertama mereka. Jadi, meskipun penguji sedikit terkejut, dia menganggukkan kepalanya setelah memeriksa token Jiang Chen dan mencatat bahwa dia memang memiliki kualifikasi untuk meminta misi tingkat 2. Dia menyerahkan token misi ke Jiang Chen. Ruang ujian 32, misi tingkat 2. Kembalilah untuk mengambil kembali token peserta Anda setelah Anda selesai. Jiang Chen menerima token misinya dan melambaikan tangannya ke Tang Hong. Semoga berhasil, saudara. Mata Tang Hong sangat melebar saat dia bergumam, benar-benar pria yang keras, pergi untuk misi tingkat 2 sejak awal. Dia bosku baik-baik saja. Tang Hong melemparkan token misi di tangannya ke atas dan berjalan menuju ruang pemeriksaannya juga. Jiang Chen tiba di kamar nomor 32 dan menyerahkan tokennya kepada penguji. Masuklah, misi ada di dalam.
Anda dapat membaca sendiri konten misi. Menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan berarti Anda lulus. Jika tidak, Anda gagal. Jiang Chen mengangguk dan berjalan masuk. Misi level 2 agak tidak biasa. Ada resep pil parsial di dalamnya, dengan banyak bahan yang sudah terdaftar tetapi beberapa yang utama hilang. Kandidat harus menggunakan bahan lain untuk memperkirakan mana yang hilang. Misi ini tidak sederhana. Ini berbeda dari pil pemurnian. Itu dilakukan dari resep pil lengkap. Ini untuk menyelidiki dan mengisi kekosongan, menyelesaikan sebagian resep. Harus dikatakan, kesulitan misi ini cukup tinggi. Jika seseorang tidak menghabiskan banyak usaha untuk meneliti resep, akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelesaikannya. Tetapi untuk Jiang Chen, dia hanya perlu memikirkan tingkat resep ini untuk dengan mudah menemukan jawaban yang benar. Meskipun dia tidak tahu resep ini dan belum pernah melihatnya sebelumnya, teori resep pil dapat diterapkan secara luas. Menguasai 1 berarti menguasai 100. Untuk resep tingkat rendah, mereka hanyalah perpanjangan dari prinsip-prinsip dasar. Jiang Chen memahami inti umum setelah pandangan sesaat. Resep ini melewatkan 3 bahan. Tidak hanya ada satu jawaban yang benar, karena salah satunya dapat diganti dengan turunan yang identik. Jiang Chen mengembalikan resep secara rinci dan menambahkannya dengan beberapa penjelasan. Bukannya dia senang menguraikan jawabannya, tetapi dia hanya takut para penguji akan terlalu biasa-biasa saja untuk memahami teori di balik jawabannya jika dia tidak menjelaskannya sendiri. Akan sangat menyedihkan jika dia dinilai hanya menyelesaikan setengah dari misinya karena ketidakpahaman mereka. Dia hanya menghabiskan 15 menit dalam seluruh proses. Ketika dia memverifikasi bahwa tidak ada kesalahan, Jiang Chen berjalan keluar dari ruangan. Pemeriksa mulai berdiri. Kamu tidak bisa berjalan-jalan saat misi sedang berlangsung. Kembali ke dalam, Jiang Chen tersenyum sedih, tidak bisakah aku berjalan-jalan bahkan setelah menyelesaikan misi? Lengkap, pemeriksa berkedip. Bagaimana ini mungkin? 4 jam dialokasikan untuk misi tingkat 2. Berapa lama telah berlalu? Dia sudah menyelesaikannya. Orang ini mungkin langsung menyerah setelah dia melihat betapa sulitnya misi itu. Pemeriksa masuk dengan perut penuh kecurigaan. Namun, dia dengan cepat terpana oleh gulungan pemeriksaan Jiang Chen. Jawaban pada gulungan itu cukup lengkap, penjelasan beranotasi menyeluruh dan terperinci. Ini menawarkan pemahaman yang lengkap dalam satu pandangan dan memberikan inspirasi baru. Mereka yang bisa menjadi pemeriksa di area pil secara alami memiliki latar belakang yang dalam pil. Ketika dia melihat bagaimana resepnya selesai, dia bisa tahu bahwa itu jelas dari satu pandangan sepintas. Kamu benar-benar menyusun ini. Pemeriksa menyadari bahwa dia telah mengajukan pertanyaan bodoh, menyesalinya segera setelah dia mengatakannya. Menanyai kandidat secara terbuka bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang penguji. Apakah ada orang lain di sini? Alis Jiang Chen menyatu. Pemeriksa buru-buru menjelaskan, saya tidak punya tujuan lain. Aku terlalu terkejut. Kecepatan Anda dalam menyelesaikannya terlalu cepat dan jumlah waktu yang Anda habiskan sangat singkat. Petik 2. Jiang Chen bisa melihat bahwa pemeriksa tidak memiliki niat jahat dan mengangguk tanpa kata. Pemeriksa menatap Jiang Chen dengan penuh arti, tetapi pertanyaan di dalam hatinya tetap tidak terjawab. Dia menggambar tanda pada token misi untuk menunjukkan bahwa itu telah selesai. Ambil token dan kembali ke depan untuk mengambil token kandidat Anda. Ada 20 poin yang diberikan untuk misi level 2. Selamat. Pemeriksa cukup ramah saat dia tersenyum tipis pada Jiang Chen, mengucapkan selamat. Jiang Chen mengangguk, mengambil token misi, dan pergi. Pemeriksa memperhatikan punggung Jiang Chen dan mengulurkan tangan untuk menamparkan dirinya sendiri dengan ringan. Aku dan mulutku yang gemuk. Saya lebih baik tidak menyinggung perasaannya. Tapi orang ini benar-benar aneh. Menyelesaikan misi tingkat 2 dalam 15 menit tidak pernah terdengar. Mungkinkah dia pernah melihat resepnya sebelumnya? Apakah itu sebabnya dia bisa menyelesaikan misi dengan begitu mudah dan mudah? Penjelasan ini sepertinya yang paling masuk akal. Pemeriksa pertama tersenyum kecil, tahu senyum ketika dia melihat Jiang Chen kembali. Pulang begitu cepat, sepertinya misinya adalah mencuci. Pria muda benar-benar pemarah ya. Dia menjadi besar kepala setelah datang ke sini dari dunia biasa. Tapi ini adalah hal yang baik. Dengan pelajaran kali ini, dia akan mengerti bahwa misi level 2 tidak mudah dilakukan. Bukannya penguji ini senang dengan kemalangan orang lain, tetapi dia merasa bahwa pemuda itu tidak menginjak tanah. Namun,
Jika dia berada di sini kemarin dan melihat kompetisi Jiang Chen dan Tang Hong, dia mungkin tidak akan berpikir seperti ini. Saya telah menyelesaikan misi dan datang untuk mengembalikan token misi. Mengapa Jiang Chen peduli dengan apa yang dipikirkan pemeriksa ini? Dia berjalan dan menyerahkan token misi. Lengkap, pemeriksa ingin membawa Jiang Chen dan membawa pemuda sombong ini ke pasak, ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa Jiang Chen telah menyelesaikan misi. Tolong lihat itu. Jiang Chen mengangguk. Dia sudah lama terbiasa dengan segala macam penghinaan dan kecurigaan dari jalannya di dunia biasa ke kuadran langit. Dia tidak peduli bahwa satu lagi telah ditambahkan ke peringkat ini. Penguji memiliki segala macam pertanyaan di benaknya saat dia menerima token misi. Jantungnya berdebar kencang setelah melihatnya. Itu benar-benar lengkap. Token misi hanya lengkap jika penguji secara pribadi mengukir tandanya ke dalamnya. Tidak ada yang bisa memalsukan tanda ini. Tidak buruk, tidak buruk. 20 poin untuk misi tingkat 2. Mereka sudah ditambahkan, lihatlah. Meskipun pemeriksa terkejut, dia tetap tenang pada akhirnya. Jiang Chen tersenyum dan menerima tokennya, pergi setelah mengangguk pada penguji. Waktu sangat berharga. Jiang Chen tidak bisa menyia-nyiakannya saat ini. Dia harus memanfaatkan setiap menit di kuadran langit dan tidak menyia-nyiakannya. Dibandingkan dengan murid sekte, permulaannya sudah terlambat. Dia benar-benar akan tertinggal jika dia tidak mencoba yang terbaik. 1 hari lagi berlalu. Jiang Chen sekali lagi datang ke area pil. Pemeriksa adalah wajah baru. Ada banyak penguji di area ini, dan itu normal bahwa seseorang yang berbeda bertugas setiap hari. Jiang Chen menyerahkan tokennya dan berkata, saya ingin melamar misi level 3. Tingkat 3, penguji baru saja mulai bekerja pagi-pagi sekali, dan tangannya sedikit gemetar mendengar kata-kata ini. Dia menatap Jiang Chen dengan pandangan ke samping, apakah kamu yakin? Jiang Chen mengangguk dengan sangat pasti, saya yakin. Pemeriksa masih belum sadar, dia memandang Jiang Chen dari atas ke bawah sebelum mengambil token kandidatnya. Pemeriksa tersenyum sombong, kamu jenius sekuler itu. Saya pernah mendengar bahwa Anda membuat keributan di kuadran bumi. Petik 2, apakah ini ada hubungannya dengan ujian kuadran langit? Jiang Chen mencium bau sesuatu yang lain terjadi. Penguji ini berbeda dari yang sebelumnya. Ada jejak paling samar dari permusuhan dalam kata-katanya, dan dia tampaknya menanggung sedikit kebencian terhadap Jiang Chen. Penguji sebelumnya terkejut, dan bahkan kehilangan ketenangan mereka, tetapi mereka tidak memiliki niat buruk. Itu adalah reaksi emosional murni di depan mereka. Tapi yang satu ini memiliki jejak ejekan dan bahkan penekanan dalam nada suaranya. Itu tidak ada. Tapi itu tidak selalu hal yang baik bagi seorang pemuda untuk menjadi terlalu sombong. Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan misi level 3? Petik 2, alis Jiang Chen melengkung. Apakah Anda sudah cukup selesai? Dia tidak ingin membuang waktu dan meludah untuk mengoceh dengan pria ini. Jiang Chen berkata dengan kesal, ikuti aturan jika ada sesuatu yang tidak pantas tentang saya yang meminta misi tingkat 3. Jika tidak, ikuti juga aturannya. Waktu saya sangat berharga dan saya tidak ingin menyia-nyiakannya dalam perdebatan verbal. Pemeriksa berkedip, orang ini sangat sombong. Saya seorang penguji, dan bahkan para jenius sekte itu rendah hati dan patuh di depan saya. Siapa yang berani menunjukkan emosi mereka? Namun, aturan adalah aturan. Dia tidak berani benar-benar menghancurkannya. Dia ingat dengan baik contoh yang dibuat dari Guru Sui Yue. Pemeriksa ini berafiliasi dengan Sekte Matahari Ungu dan telah mengatakan banyak hal karena dia tidak menyukai Jiang Chen, ingin sedikit mengganggunya. Namun, jelas dia telah gagal dan malah membuat dirinya kecewa. Ketika melihat calon terus berjalan ke daerah itu, dia tidak berani melampiaskan limpahnya agar tidak menjadi sasaran protes. Bab 373, Potensi Kelas Surgawi. Menekan perut yang penuh amarah, pemeriksa memberikan token misi tingkat 3 kepada Jiang Chen. Tertawa dingin, kamar 68, pergi ke sana sendiri. Ekspresi Jiang Chen tampak jauh saat dia mengambil token misi, menuju kamar 68. Dia secara alami bisa melihat dari sikap jahat pemeriksa bahwa dia kemungkinan dari Sekte Matahari Ungu. Dengan Guru Sui Yue sebagai contoh sebelumnya, penguji hanya akan membuat masalah untuk dirinya sendiri jika dia mencoba melakukan sesuatu dalam ujian. Yang lain telah meminta misi level 3 di area pil sebelumnya, tetapi sebuah instance hanya akan terjadi setiap beberapa hari sekali. Ketika semua kandidat di aula besar mendengar bahwa jenius sekuler telah meminta misi ini,
mereka saling melirik dan menyatukan kepala, berpikir bahwa ini luar biasa. Jenius sekuler ini terlalu sombong. Dia pergi untuk misi tingkat 3. Apakah dia benar-benar memperlakukan subjek ini sebagai halaman belakangnya sendiri, baginya untuk bermain-main sesukanya? Petik 2. Misi tingkat 3. Dia akan kehabisan dalam sedetik dengan debu di wajahnya. Pastinya, berapa banyak jenius yang gagal pada misi level 3. Anak biasa berani mengambil tantangan. Dia terlalu percaya diri seperti mengajari neneknya mengisap telur. Belum tentu. Aku dengar dia menyelesaikan misi level 2 kemarin. Dia bahkan mengalahkan Tang Hong dari Sekte Pohon Berharga sebelumnya pada ujian dasar pil. Apa, pria berotot bodoh itu, Tang Hong? Seseorang bertanya dengan heran. Raungan besar terdengar dari luar aula ketika pertanyaan itu diajukan, mana yang mengoceh tentangku di belakangku. Sosok yang antusias dan penuh semangat menyerbu masuk, meraih orang yang berbicara dan mengusirnya bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Persetan denganmu. Anda menganggap saya kucing yang sakit jika saya tidak menunjukkan kepada Anda bahwa saya masih seekor harimau. Coba bicarakan aku di belakangku lain kali, lihat apakah aku tidak mematahkan tulangmu. Tang Hong agak terlambat karena dia masih berlatih. Ketika dia sampai di sini, dia kebetulan mendengar seseorang berbicara buruk tentang dia, bahwa dia adalah pria berotot yang bodoh. Orang-orang yang membicarakan orang lain di belakang mereka adalah hal yang paling dibenci Tang Hong di dunia ini. Kamu, ayo, apa yang baru saja kamu bicarakan? Tang Hong menunjuk kandidat lain yang ikut serta dalam diskusi. Wajah kandidat itu pucat saat dia melihat Tang Hong dengan lemah lembut. Dia tahu bahwa binatang buas primitif ini akan mengamuk. Ketakutan menusuk hatinya, tetapi dia tidak menyembunyikan apapun dan memberikan pertanggungjawaban penuh atas segalanya. Menantang misi level 3, mata Tang Hong berbinar ketika dia mendengar ini. Dia menamparkan pahanya dan memuji. Bos saya baik-baik saja, karisma seperti itu. Tang Hong tertawa terbahak-bahak dan mengabaikan kandidat yang bergosip. Meskipun orang-orang ini semua adalah bagian dari kuadran langit, kekuatan mereka ada di eselon bawah. Mereka secara alami tidak berani menyinggung Tang Hong, seseorang yang akan menempati peringkat 10 besar. Mereka semua menggosok hidung mereka dan menyusut ke samping. Saya meminta misi tingkat 2. Tang Hong tampaknya telah terpengaruh oleh Jiang Chen saat dia juga berjalan dengan heroik, udara yang luas dan menamparkan tokennya ke atas meja. Penguji Sekte Matahari Ungu adalah tipe orang yang membenci satu hal karena hal lain. Dia mengalihkan perhatiannya ke Tang Hong, tetapi tidak berani menimbulkan masalah baginya. Dia bisa mengutuk dalam hati bahwa mereka berdua akan gagal sehingga mereka akan menghadapi hukuman dilarang selama 5 hari. Brengsek bodoh, berkubang dalam degenerasi untuk mengambil udik desa sebagai bos. Bocah ini membuang semua wajah Sekte Pohon Berharga. Penguji itu menggerutu secara pribadi. Jiang Chen memasuki ruang ujian dan memulai tantangan barunya. Misi tingkat 3 memang jauh lebih sulit daripada misi tingkat 2. Namun, bagi Jiang Chen, tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi baginya dalam hal pil. Misi tersebut meminta para kandidat untuk memilih bahan-bahan yang berguna dari tumpukan 1000 dan menyatukannya untuk membentuk basis yang dapat digunakan untuk memurnikan pil. Permintaannya adalah agar para kandidat dapat mengumpulkan 10 resep. Cukup banyak bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki satu jenis pil. Itu bisa berkisar dari 4 hingga lebih dari 10 bahan. Satu bahan utama pasti dibutuhkan, jumlah sisa bahan pelengkap bisa banyak atau sedikit. Namun, itu adalah tugas yang cukup berat untuk mengumpulkan 10 resep pil dari kekacauan 1000 bahan di sini. 4 jam diberikan untuk tugas seperti itu. Untuk seorang kultivator biasa, 1000 bahan sudah cukup untuk membuat sakit kepala. Diperlukan setidaknya 1 jam untuk mengatur semuanya dan mengidentifikasi mereka dengan baik. Itu bahkan lebih sulit ketika seseorang harus memasukkannya ke dalam kombinasi resep. Namun bagi Jiang Chen, semua pil ini adalah kreasi tingkat pemula. Tidak ada yang sulit tentang mereka sama sekali. Dia dengan cepat menyortir semuanya dan memilih mana yang bisa berguna dalam penyempurnaan, yang bisa menjadi bahan utama. Dia dengan cepat memilih 30 atau 40 bahan yang cocok untuk menjadi bahan utama dalam sebuah resep. Resep yang berkaitan dengan bahan-bahan ini kemudian muncul di benaknya. Dia melihat semuanya, dan kemudian melihat bahan-bahan lainnya. Jika semua bahan pelengkap ada, maka dia bisa menggabungkannya menjadi satu resep. Dia melanjutkan dengan rapi dengan cara ini. Harus dikatakan,
Misi level 3 ini memang rumit, tapi itu hanya untuk orang luar. Bagi para ahli yang berpengalaman, hal yang paling rumit menjadi mudah, jika mereka menyerang masalah dengan metode yang tepat. Dikatakan bahwa masalah itu sulit bagi mereka yang tidak tahu bagaimana mengatasinya, tetapi mereka yang melakukannya tidak akan merasa sulit sama sekali. Ada 23 kombinasi resep di depan Jiang Chen setelah 1 jam. Dia mengkonfirmasi mereka lagi dan lagi, memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan semua resep kecil dan besar ini. Jiang Chen membuat tanda pengenal pada setiap kombinasi ini. Dia juga merangkum pil apa yang bisa disempurnakan, nama pil, dan teori umum di balik setiap pil. Tepat 2 jam telah berlalu setelah dia menyelesaikan semua ini. Ketika dia akhirnya memastikan bahwa semuanya beres, Jiang Chen berjalan keluar dan berkata kepada penguji di luar ruangan. Aku sudah selesai, tolong periksa. Pemeriksa juga terkejut dengan kecepatan Jiang Chen, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke ruangan dan disambut oleh pemandangan 23 kombinasi. Rincin, lengkap, terlihat sekilas. Ini semua kombinasimu. Sangat banyak. Pemeriksa terkejut ketika dia menatap kombinasi itu dengan bodoh. Ada 23 dari mereka. Jauh melebihi 10 yang dibutuhkan oleh misi. Penguji dilemparkan ke dalam kekacauan setelah menghitung nomor. Seolah-olah seseorang tiba-tiba menargetkan titik akupunturnya dan membuatnya ketakutan. Memang, menurut perhitungan saya, ini harus menjadi batasnya. Bahan-bahan lainnya tidak akan bisa membentuk resep lain. Tentang ini, Jiang Chen cukup yakin. Pemeriksa membutuhkan waktu cukup lama untuk merespon karena suaranya penuh emosi. Dia tes dengan takjub. Jenius, kami juga telah mensimulasikan misi ini sebelumnya dan 23 resep memang jumlah kombinasi terbesar yang bisa dibuat. Tapi tahukah Anda berapa lama waktu yang kami butuhkan untuk mensimulasikan ini? Berapa lama? Jiang Chen terkejut. Dia tidak menyangka pemeriksa akan membicarakan hal ini dengannya. 8 dari kami berpartisipasi, dan kami menghabiskan 32 jam, bekerja siang dan malam, untuk sampai pada kesimpulan ini dan memastikan bahwa kami tidak mengabaikan apapun. Memang, 23 kombinasi adalah batasnya. Petik 2. Pemeriksa menghela nafas lagi. Jenius seperti itu. Saya harus mengatakan, ini adalah potensi kelas dewa. Saya benar-benar belajar sesuatu hari ini. Tidak sulit bagi kami untuk menyelesaikan 10 kombinasi dalam waktu singkat, tetapi bagi Anda untuk mengidentifikasi semua kombinasi dalam waktu sesingkat itu, ini memang potensi yang menantang surga. Petik 2. Penguji ini benar-benar berbeda dari penguji sekte Matahari Ungu di pintu masuk area. Nada dan kata-katanya penuh kekaguman. Itu memang seperti yang dia katakan. Itu adalah hal yang mudah bagi penguji untuk menyelesaikan misi ini dalam waktu singkat, mengingat potensi mereka. Tetapi untuk menggunakan separuh waktu yang diberikan untuk mengidentifikasi semua 23 kombinasi, apa ini jika bukan jenius yang aneh? Ini hampir di luar jangkauan imajinasinya. Anak muda, kamu adalah anak muda yang dikaruniai bakat pil paling banyak yang pernah kulihat sejauh ini. Jangan menjadi tidak layak dengan bakatmu. Nada pemeriksa itu serius dan sungguh-sungguh. Hatinya yang menghargai bakat cukup jelas. Jiang Chen tersenyum, kalau begitu, apakah aku sudah lulus? Penguji tidak bisa menahan tawa, jika saya tidak melewati Anda, maka kami orang tua kemungkinan besar tidak akan pernah lulus juga. Anda tidak hanya lulus, tetapi Anda lulus dengan warna terbang untuk penyelesaian ajaib Anda. Jika bukan karena aturan yang menentukan bahwa misi level 3 hanya dapat diberikan 40 poin, saya akan memberi Anda 80 atau 160 poin jika itu terserah saya. Saya pikir gulungan jawaban Anda benar-benar sempurna. Petik 2. Penguji sangat memujinya saat dia menandai token dengan tanda uniknya. Pergi dan dapatkan poinmu. Anak muda, saya yakin akan datang suatu hari bahwa Anda adalah Master Pil yang paling dihormati di 16 kerajaan. Ini jelas merupakan pujian tertinggi. Jiang Chen tersenyum tipis. Dia merasa bahwa itu menyentuh bahwa seseorang mendorongnya dengan sangat baik. Anak muda, dengan kekuatanmu, kamu benar-benar dapat menantang misi level 4. Hanya ada 3 contoh kandidat yang menantang misi level 4 sampai sekarang. Hanya satu yang berhasil. Saya harap Anda bisa menjadi yang kedua. Pemeriksa mendorong. Tidak banyak artinya menjadi yang kedua. Jika saya akan melakukannya, saya akan menjadi yang pertama. Apakah ada yang pernah meminta misi level 5?
Sejauh ini belum ada yang meminta misi level 5 yang diminta. Sejujurnya, hanya sedikit yang meminta misi level 4 hingga saat ini. Itu hanya akan diminta 3 kali dalam 60-70 hari terakhir. Dan, hanya satu contoh yang berhasil. Kasus yang berhasil adalah keberuntungan, misinya tidak terlalu sulit saat itu. Sejak seseorang berhasil melewati misi level 4, tidak ada yang berani menantangnya setelah itu. Itu terlalu sulit. Agar salah satu kandidat berhasil, mereka akan memiliki keberuntungan gila yang menantang surga. Namun, itu sudah sesuatu yang bisa dibanggakan karena telah menyelesaikan misi level 3. Setidaknya, sampai sekarang, hanya ada 10 contoh yang berhasil melewati misi pil tingkat 3 dalam 60 hari terakhir. Jiang Chen kembali dengan senyum kemenangan. Ketika penguji sekte Matahari Ungu mengambil token Jiang Chen, wajahnya berubah menjadi hijau. Dia telah mengejek dan mengejek Jiang Chen sebelumnya, dan sekarang, Jiang Chen telah menamparnya kembali dengan cara yang paling teliti. Ketika Jiang Chen mengambil kembali token kandidatnya, poin di atasnya telah berubah menjadi 160 poin. 100 poin dasar, 20 dari misi level 2, 40 dari level 3. Dia sekarang memiliki 160 poin. Bab 374, misi level 5 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiang Chen agak puas dengan tingkat akumulasi poin ini. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa gelarnya sebagai seorang jenius yang aneh telah membuat putaran di antara semua pemeriksa area pil dalam semalam. Semua penguji telah mendengar prestasi fenomenalnya sekarang. Dia telah mengalahkan Tang Hong yang sombong dan tak terkendali dalam taruhan, dan yang terakhir sekarang dengan sepenuh hati menjadi pengikut jenius yang aneh itu. Dia telah menabrak misi tingkat 2 seolah-olah membelah bambu, menyelesaikannya dalam 15 menit ketika diberikan waktu 2 jam, dan menyelesaikannya dengan cara yang menakjubkan, tanpa kekurangan sama sekali. Dia kemudian menunjukkan potensi surgawi dalam misi ketiga, 8 penguji telah menggunakan 32 jam untuk menyelesaikan simulasi misi, tetapi dia hanya menggunakan 2 jam untuk melakukannya sendiri. Apa ini jika bukan potensi kelas dewa? Ketika Jiang Chen muncul lagi keesokan harinya, dia disambut oleh tatapan rumit dari seorang penguji. Ada tanda-tanda penilaian di mata pemeriksa, serta jejak antisipasi yang halus. Misi tingkat apa? 4. Ketika Jiang Chen menyerahkan token kandidatnya, pemeriksa menanggapi dengan hangat dan antusias, bahkan tanpa menunggu dia berbicara. Jiang Chen memang berniat untuk meminta misi tingkat 4, tetapi merasa agak aneh ketika pemeriksa bertanya seperti ini. Pemeriksa bertukar setiap hari, dan reaksi mereka yang terus berubah membuat Jiang Chen mengulang. Kesulitan misi tingkat keempat memang meningkat sedikit sekali lagi. Jiang Chen kembali ke pintu masuk utama 4 jam kemudian dan menyerahkan token misinya. Misi tingkat 4, sukses. Tantangan suksesnya dari misi tingkat 4 menyebar ke seluruh kuadran langit dalam sekejap mata. Seorang kultivator sekuler telah mencapai prestasi yang menakjubkan di kuadran langit, menjadi yang kedua untuk menyelesaikan misi tingkat 4 sejak awal ujian. Jika itu adalah orang asli yang menyelesaikan misi level 4, orang mungkin tidak terlalu memikirkannya. Tetapi prestasi ini telah dicapai oleh seorang kultivator sekuler. Ini menarik sedikit kecurigaan dan ketidakpercayaan pada hasil ini. Apa, misi pil level 4? Long Juxue juga menganggapnya luar biasa ketika dia menerima berita ini. Bagaimana potensi hewan bodoh itu dalam pengobatan roh meningkat begitu cepat, begitu cepat. Pikirannya kembali ke ujian naga tersembunyi di kerajaan timur. Dia ingat bagaimana Pilking Garden pernah berusaha merebut posisi Hall of Healing dan mengadakan pameran, mencoba menamparkan wajah yang terakhir. Namun, akhirnya Hall of Healing membalas dengan baik, memperkenalkan beberapa pil yang benar-benar menghancurkan Pilking Garden dan menyebabkannya bubar. Masalah ini telah mengejutkan ibu kota saat itu, dan tentu saja Long Juxue juga menyadarinya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang menyebabkannya. Mungkinkah pil yang dipasarkan Hall of Healing pada waktu itu berasal dari Jiang Chen? Long Juxue tiba-tiba merasakan pencerahan datang padanya. Mengapa kepala aula ketiga Qiao Baisi dari aula penyembuhan mengeraskan tekadnya untuk bergaul dengan Jiang Chen, meskipun dia adalah penerus aula? Apakah itu benar-benar karena potensi Jiang Chen dalam pil? Semakin Long Juxue memikirkan hal ini, semakin besar kemungkinan dia memikirkannya. Binatang bodoh itu telah menyembunyikan dirinya dengan cukup baik. Saya tidak membayangkan bahwa potensinya di bidang pil sangat tinggi.
Mungkinkah pendukung misteriusnya benar-benar pelindung Raja Roh Ye Chonglou dari kerajaan Sky Laurel? Meskipun Ye Chonglou bukan seseorang dari sekte pohon berharga, dia memiliki segudang koneksi dengan sekte tersebut. Jika dia benar-benar mulai membesarkan Jiang Chen sejak muda dan fokus pada pil, maka semua yang ada di hadapannya akan memiliki penjelasan yang masuk akal. Setiap kali Long Juxue mendengar nama Jiang Chen sekarang, rasanya seperti 1000, bahkan 10.000 ular berbisa menggerogoti hatinya. Itu sangat meresahkan. Kebenciannya yang dalam dan membara membuatnya gatal untuk segera menghancurkan Jiang Chen dan menyebarkan abunya ke 4 angin setelah membakarnya ke tanah. Bakat dalam Daupil pada akhirnya masih merupakan jalur sampingan yang tidak konvensional. Bahkan jika dia dapat mengerahkan potensi ini secara maksimal, itu tidak akan pernah bisa mengimbangi keuntungan saya dari konstitusi bawaan. Petik 2. Long Juxue sangat percaya pada konstitusi Phoenix biru miliknya. Suasana sombong yang sekarang hadir dalam sikapnya adalah sesuatu yang telah terakumulasi dari waktu ke waktu. Jiang Chen, aku akan membiarkanmu berjalan-jalan untuk saat ini. Anda sebaiknya tidak membiarkan saya memilih Anda dalam tantangan. Ketika hari itu tiba, itu akan menjadi hari terakhirmu di dunia ini. Pergi dan bersenang-senanglah selama beberapa hari. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti mata penuh kebencian Long Juxue, mirip dengan berlalunya musim gugur dengan kedatangan musim dingin yang pahit saat suhu di sekitarnya anjlok. Haha, bos, kejadian besar, kejadian besar. Kamu sekarang menjadi selebritas di kuadran langit. Tang Hong menyeringai dan tertawa keras. Apakah menjadi selebriti adalah hal yang baik? Seseorang hanya mencoba menjebakku sebagai musuh publik. Tidak ada yang baik tentang itu. Apakah Anda tidak melihat bahwa murid-murid sekte terkemuka itu adalah lambang yang sangat rendah hati? Petik 2. Tang Hong terkekeh, mereka adalah mereka dan kamu adalah kamu. Orang-orang itu suka memamerkan suasana misterius dan berpura-pura bahwa mereka adalah segalanya. Anda bos saya dan Anda harus sedikit lebih arogan. Anda memiliki keterampilan dan bakat sehingga Anda harus menempatkan itu di tempat mereka. Mereka harus berhenti bertingkah seperti orang idiot dengan mata di atas kepala mereka yang tidak terlihat dengan baik pada siapapun. Jelas bahwa Tang Hong sangat menghina para ahli utama itu. Ini adalah alasan utama mengapa dia tidak bisa menjadi bagian dari lingkaran sosial yang paling terpilih. Lupakan saja, aku tidak punya keinginan untuk bersaing dengan siapapun sekarang. Misi terpenting saya saat ini adalah mengumpulkan poin. Semuanya secepat angin jika saya tidak menaikkan skor saya. Petik 2. Tidak ada gunanya meledak dalam permusuhan penuh sebelum saat pertempuran tiba. Bos, apakah kamu benar-benar akan menantang misi level 5 besok? Tang Hong menggosok tangannya dan mengganti topik pembicaraan. Ya, Jiang Chen menjawab singkat dan hanya menganggukkan kepalanya. Hehe, kalau begitu segalanya akan lebih menyenangkan besok. Tidak ada yang meminta misi level 5 di area pil sejauh ini. Bos, Anda menantang surga. Tidak peduli apakah Anda berhasil atau tidak, langkah ini benar-benar akan menguasai semua lawan Anda. Petik 2. Tang Hong terus menggosok tangannya dengan gembira dan matanya berbinar ketika dia memikirkan skenario yang ada. Jika ada orang lain yang meminta misi level 5, pikiran pertama Tang Hong adalah seorang idiot yang mencari kematian. Pikirannya yang kedua adalah, apa ada hubungannya denganku? Tapi Jiang Chen berbeda. Jiang Chen adalah bosnya. Tang Hong memiliki keyakinan yang hampir buta pada Jiang Chen pada saat ini. Orang harus tahu bahwa meskipun dengan potensi Tang Hong, dia tidak pernah menantang misi tingkat 4. Tapi bos akan menantang misi level 5 dan membuat rekor baru di kuadran langit. Tang Hong bukan satu-satunya yang membuat spekulasi ini. Seluruh kuadran langit sedang mendiskusikan apakah jenius sekuler benar-benar akan menantang misi tingkat 5 atau tidak. Misi tingkat 5, ini adalah misi yang bahkan tidak berani dicoba oleh para jenius paling hebat sekalipun, meskipun hadiah 160 poin setelah selesai cukup memikat. Namun, hal yang sama diterapkan dua arah. Jika dia gagal, dia akan merapat 160 poin. Sebelum mencoba misi level 4, dia sudah memiliki 160 poin. Sekarang dia telah menyelesaikannya dan diberi hadiah 80 poin, dia memiliki 240 poin. Skor ini telah melewati persyaratan minimum untuk meminta misi level 5. Setelah beberapa hari kerja keras, skor Jiang Chen telah melewati persyaratan minimum 160 poin. Tang Hong menggaruk telinga dan kepalanya dan duduk sebentar, lalu tinggal di sana sebentar lagi.
Dia tampak cukup gelisah dan kurang ajar. Dia terkadang memiliki ekspresi yang hidup di wajahnya, dan terkadang bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya jenius jahat dari sekte pohon berharga ini telah lama terbiasa hidup sebagai pengikut Jiang Chen, dan akan sangat sibuk dengan urusan bosnya sehingga dia tidak akan bisa tidur. Malam ini cukup panjang bagi Tang Hong. Dia tiba lebih awal keesokan harinya untuk menemukan Jiang Chen dan mengawasinya. Jiang Chen merasa lucu ketika dia melihat sikap Tang Hong yang sangat cemas. Menantang misi tingkat 5 adalah masalah sederhana bagi Jiang Chen. Tetapi bagi Tang Hong, ini adalah masalah yang luar biasa, mengguncang bumi, dan menghancurkan surga. Bahkan, itu adalah peristiwa monumental untuk seluruh kuadran langit. Bos, tarik napas dalam-dalam dan jangan terlalu gugup. Ingat, ini adalah misi level 5. Ini bukan lelucon. Tang Hong terkekeh. Apa aku gugup? Apa yang membuat gugup? Jiang Chen tidak gugup sama sekali. Berkat Tang Hong bermain-main, itu benar-benar tampak seperti Jiang Chen memasang di depan. Kau benar-benar tidak gugup. Bos adalah bos baik-baik saja. Ini adalah transaksi 160 poin. Anda mendapatkan 160 poin jika menang, tetapi jika kalah, Anda akan kembali miskin ketika poin Anda berkurang. Memiliki lebih rendah dari 100 poin di kuadran langit adalah kemiskinan absolut. Tapi dalam hati Jiang Chen, dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan kegagalan. Misi level 4 masih diselesaikan dengan mudah terakhir kali. Kemudian menggunakan kesulitan misi tingkat 4 sebagai barometer, bahkan jika tingkat 5 adalah 2 kali lipat dari itu masih tidak akan menjadi tantangan bagi Jiang Chen. Jika saya membawa pulang 160 poin, maka total skor saya akan menjadi 400 poin. Hati Jiang Chen penuh dengan kerinduan. 400 poin memang tidak ada apa-apanya di mata para kandidat level yang lebih tinggi. Tapi bagi Jiang Chen, ini adalah titik awal yang sangat bagus. Dia harus terus menggiling poin di area pil sampai poinnya lebih besar dari 1000. Dia bahkan bisa menantikan 2000 poin. Meskipun para jenius lainnya juga mengasah poin di area kuat mereka, tidak ada yang lebih curang dari Jiang Chen di kuadran langit. Yang lain bisa mendapatkan poin karena kekuatan superior mereka dan keunggulan unik mereka di sekte. Tapi keuntungan Jiang Chen didasarkan pada penggunaan ingatan dan pengalaman kehidupan masa lalunya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dimiliki orang lain selain dia. Dia bisa menggunakan satu gerakan untuk mengambil semuanya. Terbukti bahwa ujian kuadran langit digunakan untuk mengungkap kejeniusan di bidang apapun. Mereka berdua telah tiba di area pemeriksaan pil saat mereka mengobrol. Desas-desus bertebaran di dunia luar bahwa dia akan menantang misi level 5. Banyak yang berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan dan mengikuti tantangan ini. Oleh karena itu, setidaknya ada 2 kali lipat jumlah murid di sini daripada yang biasanya hadir. Ketika mereka melihat Jiang Chen muncul di lobi, segalanya menjadi sangat hidup. Bintang pertunjukan ada di sini. Ini adalah kabar baik bagi mereka yang menunggu untuk menonton pertunjukan. Bab 375, Menakjubkan Kuadran Langit. Apakah kamu yakin ingin meminta misi level 5? Pemeriksa bertanya lagi. Ya, Jiang Chen mengangguk ringan. Bukankah kalian semua sudah menunggu di sini untuk melihat bosku menantang misi level 5? Tang Hong berteriak di samping. Kamar nomor 12. Anak muda, kamu yang pertama menantang misi level 5. Semoga kamu berhasil. Pemeriksa memberikan token misi kepada Jiang Chen. Tang Hong melambaikan tangannya yang besar, berteriak, semoga berhasil bos. Turunkan misi level 5, dan kamu akan menjadi jenius yang menempati peringkat pertama di antara kuadran langit. Kata-kata, jenius peringkat pertama, cukup menusuk telinga para kandidat yang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Bukannya sembarang orang berhak menjadi jenius peringkat pertama. Bahkan dari para jenius terkemuka sekarang, tak satu pun dari mereka berani menyebut diri mereka sebagai nomor 1. Ini karena tidak ada yang ingin menjadi musuh publik saat ini. Gelar ini sebenarnya menjadi beban. Siapapun yang berani menyebut diri mereka seperti itu akan menjadi target serangan semua orang. Dari mereka yang bisa masuk ke kuadran langit, siapa yang rela membiarkan orang lain membawa pulang gelar jenius pertama? Bahkan mereka yang tidak memiliki harapan untuk mencapai puncak merasa tidak nyaman ketika mendengar kata-kata Tang Hong. Apakah seorang kultivator sekuler layak menyandang gelar jenius pertama? Tidakkah kamu khawatir angin akan melukai lidahmu yang gemuk setelah semua bualan itu? Namun, Tang Hong tidak banyak berpikir sama sekali.
Dia tidak memiliki niat menyapu Jiang Chen atas bara sama sekali. Dia telah dikalahkan oleh Jiang Chen beberapa kali di area yang paling dia yakini, kekuatan jantung dan pil. Bahwa dia telah kalah sepenuhnya berarti bahwa Tang Hong benar-benar dan sepenuh hati menerima Jiang Chen sebagai bosnya. Tang Hong adalah pria yang lugas. Dia akan mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Dia tidak pernah peduli untuk menyembunyikan pikirannya. Dia tidak peduli sama sekali bahwa apa yang dia katakan menjengkelkan orang lain. Dia hanya tahu bahwa dia benar-benar berharap Jiang Chen akan berhasil menantang misi level 5. Dia benar-benar tunduk dengan anggun kepada bos yang telah mengalahkannya seperti ini. Sepenuhnya, dan sepenuhnya, kesulitan misi level 5 memang hebat. Itu melibatkan pemurnian pil, dan persyaratan yang dibuatnya pada produk akhir cukup tinggi. Tentu saja, bagi seseorang yang telah menyempurnakan pil 5 naga pembukaan surga, ini agak sulit bagi Jiang Chen, tetapi tidak terlalu banyak. Jenis kualitas yang diminta untuk diproduksi jauh di bawah pil yang disebutkan di atas. Waktu yang diberikan adalah 24 jam, dan tingkat kualitas yang diperlukan adalah untuk menghasilkan pil peringkat atas. Pil dibagi menjadi peringkat bawah, menengah, atas, tertinggi, dan bahkan bumi dan surga. Tentu saja, tidak mungkin dua yang terakhir muncul di 16 kerajaan. Tidak ada ahli pil dengan tingkat kemampuan yang diperlukan, juga tidak ada kuali pil dan bahan-bahan dengan kualitas yang cukup. Untuk memperbaiki pil peringkat bumi atau surga berarti setiap detail harus sempurna. Jika satu saja tidak mencukupi, maka tidak mungkin untuk memperbaiki pil dari peringkat itu. Jiang Chen mengamati kuali pil ketika dia meletakkan semua bahan dalam urutan yang benar. Kualitasnya dapat diterima untuk memurnikan pil dengan kualitas yang diperlukan. Saat kuali memanas, Jiang Chen mulai melewati setiap langkah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Keadaan kebetulan yang berkelanjutan telah membuat Jiang Chen memiliki kendali yang baik atas api. Ini adalah pengalaman yang dibawa oleh teratai api dan es untuknya. Itu telah menyerap seluruh nadi kekuatan api surgawi dalam pemilihan awal, jadi api yang bisa dia kendalikan sekarang sangat kuat. Potensi bakat api seseorang cukup penting bagi Master Pil. Master Pil terkuat mahir mengendalikan api dan harus menjadi jenius api. Jika seseorang tidak memiliki potensi atribut api yang sangat besar, maka mereka bisa melupakan menjadi Master Pil yang layak. Tentu saja, potensi terbaik seseorang untuk menyempurnakan pil masih seseorang yang memiliki potensi holistik yang besar, seperti konstitusi bawaan Long Juksue. Memiliki bakat bawaan dalam kelima atribut berarti bahwa tidak peduli apa yang dilakukan atau dipelajari orang ini, mereka akan dapat melakukannya lebih cepat daripada orang lain. Dao Pil juga demikian. Pada akhirnya, itu masih tentang pemahaman seseorang atas 5 elemen. Genggaman api pada akhirnya hanyalah sebuah dorongan. Pil adalah produk jadi. Bahan-bahan roh terbentuk secara alami dan belum dimanipulasi. Ada yang lahir sepenuhnya di alam dan ada yang dibesarkan oleh manusia. Penggunaan mereka lebih berpikiran tunggal. Pil menggunakan berbagai bahan roh dan menggabungkannya untuk menghasilkan efek yang lebih besar. Ini adalah misteri yang mendalam dari Dao Pil. Oleh karena itu, ketika turun ke dasar, Dao Pil berasal dari Dao bela diri yang sama. Memahami satu berarti memahami 100. Tentu saja, untuk seseorang yang secara alami bangga sebagai Long Juksue dan benar-benar tenggelam dalam Dao bela diri, dia meremehkan menjadi Master Pil. Meskipun Master Pil dihormati, mereka hanya dengan demikian dan tidak dihormati pada akhirnya jika mereka tidak memiliki Dao bela diri yang kuat untuk mendukung diri mereka sendiri. Long Juksue menyukai perasaan menjadi satu di atas dan dihormati dan ditakuti oleh ribuan orang. Dia menyukai perasaan massa di kakinya dan menggenggam semua di tangannya. Tentu saja, ini tidak terbatas hanya pada Long Juksue. Kebanyakan membungkuk pada bela diri Dao mengejar puncak Dao bela diri, hanya untuk pengalaman memiliki keunggulan atas semua. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh Master Pil biasa. Meskipun Jiang Chen telah terkenal di seluruh alam di kehidupan masa lalunya karena pemahamannya tentang Dao Pil, itu tidak berarti dia memiliki prestise untuk bisa membuat kagum semua orang di seluruh alam. Ini karena dia tidak memiliki kekuatan absolut. Jiang Chen diam-diam menatap kuali dan memusatkan konsentrasinya. Begitu dia memasuki keadaan pil pemurnian, hati Jiang Chen setenang air yang tenang. Dia dengan cepat menemukan mentalitas yang dia miliki di kehidupan masa lalunya. Waktu berlalu dengan detak setiap detik dan menit. Titik-titik. Mereka yang telah menyelesaikan misi harian mereka semua berkumpul di lobi.
Jelas bahwa seseorang telah menyebarkan berita bahwa seseorang telah meminta misi tingkat 5. Terlepas dari para jenius yang menyadari status mereka, hampir sebagian besar dari 100 kandidat di kuadran langit telah tiba. Ada 40 hingga 50 orang di lobi. Mereka semua saling berbisik dan berdiskusi tentang jenius sekuler. Tang Hong telah memanfaatkan waktu ini untuk menyelesaikan misi dengan kokoh. Dia keluar dengan cepat dan sekarang sangat gelisah. Ini adalah pertama kalinya misi level 5 muncul. Meskipun Tang Hong sangat yakin dengan bos baru yang dia terima, hatinya masih gelisah sebelum Jiang Chen keluar. Jika dia berhasil, itu akan memicu ledakan yang akan mengejutkan bahkan para jenius yang paling terkemuka sekalipun. Oleh karena itu, Tang Hong memiliki antisipasi yang tinggi untuk adegan seperti itu muncul. Bos, kamu harus bertahan. Saya, Tang Tua, akhirnya memiliki seseorang yang saya kagumi. Saya harap Anda kembali dengan penuh kemenangan dan memukul semua wajah yang disebut jenius top itu. Tang Hong cemas dan penuh antisipasi. Karena dia kadang-kadang akan menjadi lebih buruk karena dipakai oleh para jenius terkemuka itu, jadi dia sangat berharap bahwa seseorang yang bahkan lebih jahat akan muncul dan benar-benar menginjak-injak mereka yang disebut jenius top. Bukannya dia cemburu pada mereka, tapi dia tidak bisa mematuhi gaya mereka. Mereka yang menunggu untuk menonton pertunjukan itu semua berada di antara lapisan bawah di kuadran langit. Tang Hong melihat dan menyadari bahwa tidak satu pun dari 20 teratas ada di sini. Hehe, orang-orang ini memperhatikan mereka, tapi mereka pasti mati penasaran dan masih tidak mau datang sendiri. Namun, tidak masalah bahwa mereka tidak ada di sini. Mereka akan menjadi yang pertama menerima berita ketika bos selesai. Hahaha. Aku ingin tahu apakah mereka akan menjadi gelisah kalau begitu. Petik 2. Semakin banyak orang tiba semakin lama waktu berlalu. Bahkan Iron Dazi dari Sekte Pohon Berharga tidak bisa menahan godaan dan berlari untuk melihatnya juga. Ekspresi Iron Dazi berubah ketika dia melihat Tang Hong. Ketika Tang Hong memelototinya, Iron Dazi cukup tahu untuk tidak datang dan menyapa yang pertama. Kebencian memenuhi hatinya sebagai gantinya. Idiot Tang Hong ini. Dia bisa saja menempel pada kaki keturunan langsung dari keluarga Iron tetapi memutuskan untuk memanggil anak sekuler sebagai bosnya. Otak anak ini benar-benar tidak normal. Orang lain masuk setelah Iron Dazi masuk. Dia tinggi dan mengenakan pakaian rami polos, matanya seperti bintang-bintang saat tatapan yang dalam memenuhinya. Sikapnya tampak agak sunyi, memberikan perasaan seorang beku pertapa. Orang ini adalah Chu Xinghan, murid kedua guru Su Yue. Dia telah mendengar tentang apa yang terjadi di sini setelah dia menyelesaikan misinya. Dia sedikit terkejut, dan datang untuk melihatnya. Sejujurnya, meskipun Jiang Chen dan Master Su Yue sudah mati berhadapan di kuadran bumi, Chu Xinghan selalu mengikuti intuisinya dan tidak dikendalikan oleh emosi. Berbicara secara logis, dia adalah faksi Master Su Yue dan karena itu, dia seharusnya membenci Jiang Chen. Tapi dia benar-benar tidak membenci orang ini di lubuk hatinya. Ketika dia melihat Jiang Chen di Second Crossing, dia merasa sangat dekat dengan pemuda ini. Inilah mengapa dia tidak membunuh Jiang Chen bahkan dalam menghadapi tekanan besar, dan telah memutuskan untuk membawanya kembali ke sekte tersebut. Sebaliknya, dia hanya tidak terlalu menyukai Long Juxue, yang disebut jenius dengan konstitusi bawaan. Dia bahkan memiliki kesan yang agak buruk tentangnya. Ketika dia memikirkan penyebabnya, Chu Xinghan juga tahu bahwa tuannya yang terhormat kemungkinan akan menekan Jiang Chen karena dia curiga dia adalah Jiang Chen. Sumber dari semua dendam ini adalah Long Juxue. Karena tuan terhormat meletus dalam permusuhan terbuka dengan Jiang Chen karena Long Juxue, pikiran pertama Chu Xinghan adalah bahwa dia tidak akan terlibat sama sekali. Dia tidak ingin terlibat dalam konflik sia-sia demi Long Juxue lagi. Dia terlibat saat itu ketika dia menyelamatkan hidupnya, tetapi dia tidak berterima kasih sama sekali. Chu Xinghan yang tenang kemudian mengetahui bahwa wanita ini sama sekali tidak layak untuk disia-siakan. Dengan contoh sebelumnya dari saudara laki-laki junior ketiga Haitian dan saudara laki-laki junior keempat Heian, Chu Xinghan tahu ini lebih jelas daripada yang lainnya. Di lubuk hatinya, Chu Xinghan sebenarnya cukup mengagumi Jiang Chen dan bahkan merasa hormat pada jenius sekuler ini. Untuk dapat mencapai langkah ini bukanlah produk keberuntungan semata. Chu Xinghan bahkan memiliki firasat samar bahwa bahkan Long Juxue tidak akan bisa menang dengan percaya diri atas orang ini. Ketika pikirannya berkelana ke sini, tatapan Chu Xinghan tidak bisa tidak melihat ke depan.